Hukum duduk istirahat. Ada 3 pendapat ulama. Al-qaul awal, pendapat yang pertama, duduk istirahat hukumnya sunnah. Sehingga dianjurkan untuk dilakukan baik yang sholat masih muda maupun sudah tua, masih sehat maupun sudah lemah, baik dalam posisi seger maupun sakit, semuanya dianjurkan untuk duduk istirahat. Dan ini merupakan pendapat sahabat Malik Ibnul Huwairits dan pendapat Abu Qatadah. Juga pendapat beberapa ulama tabi'in seperti Abu Kilabah, Al-Jarmi, pendapat Masruq, muridnya Aisyah, kemudian pendapat Makhul, Atha, dan Hasan Al-Basri. Dan ini juga pendapat yang resmi dalam mazhab Syafi'iyah dan salah satu riwayat dalam mazhab Hambali. Dan pendapat ini dinilai lebih kuat oleh Asy-Syaukani. Mereka mengatakan apa tadi? Duduk istirahat hukumnya sunnah, berlaku bagi semua orang yang salat tanpa memandang kondisi fisiknya. Kemudian pendapat yang kedua, Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, duduk istirahat tidak dianjurkan, bahkan cenderung makruh. Dan bahkan sebagian ada yang mengatakan jika sengaja dilakukan maka harus sujud sahwi. Dan ini merupakan pendapat beberapa sahabat seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan pendapat resmi dalam mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'iyah, serta al-qaul mu'tamad, pendapat yang mu'tamad. Qaul mu'tamad dalam mazhab berarti yang menjadi acuan. Al-qaul mu'tamad, pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Hambali. Ada keterangan dari ulama Malikiyah. Malikiyah ini paling kencang dalam masalah ini. Duduk istirahat ketika sholat adalah tambahan yang tidak disyariatkan, dan jika melakukannya maka sujud sahwi. An-Nafrawi, salah seorang ulama dalam mazhab Malikiyah, pernah mengatakan, "Lau jalasa ghairu muqallidin lisyafi'i, fa in kana 'amidan istaghfarallah, wa in kana sahiyan faqila yasjudu ba'da salam." Jika ada selain pengikut Syafi'iyah yang melakukan duduk istirahat, jika dilakukan dengan sengaja wajib istighfar. Namun jika dilakukan karena lupa, menurut sebagian ulama Malikiyah harus sujud sahwi setelah salam. Karena dianggap sebagai menambahkan gerakan dalam sholat yang tidak disyariatkan. Tayyib. Dan ini juga pernah dikatakan oleh An-Nu'man Ibnu Abi Iyash, salah seorang tabi'in. An-Nu'man mengatakan, "Adraktu ghaira wahidin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalika ay la yajlis." Saya menjumpai beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana mereka tidak duduk istirahat. Selanjutnya, pendapat yang ketiga. Duduk istirahat statusnya adalah rukhsah, sehingga disyariatkan bagi yang membutuhkan dan tidak disyariatkan bagi yang tidak membutuhkan. Karena jika disebut sebagai rukhsah, berarti orang yang mengambil rukhsah harus punya alasan, sebagaimana yang berlaku dalam rukhsah yang lain. Kemudian di sini disebutkan bahwa menurut pendapat yang ketiga, duduk istirahat adalah rukhsah, keringanan. Artinya dilakukan bagi yang membutuhkan. Dan hukum asal rukhsah tidak boleh diambil kecuali bagi yang punya alasan. Ini merupakan pendapat sebagian ulama Hambali
dan pendapat Abu Ishaq serta pendapat Al-Maruzi, salah satu muridnya Imam Ahmad. Pendapat ini beralasan bahwa tidak dijumpai riwayat dari Nabi SAW beliau melakukan duduk istirahat selain riwayat Malik ibn al-Huwairits. Andai itu sunnah, tentu akan dirutinkan oleh Nabi SAW dan diriwayatkan oleh banyak sahabat. Dan kemungkinan itu dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau sudah di usia lanjut. Karena Malik ibn al-Huwairits ini termasuk sahabat yang masuk Islam belakangan. Kemudian dari tiga pendapat ini, mana di antara pendapat yang lebih mendekati? Wallahu ta'ala alam, secara pribadi saya lebih memilih pendapat yang ketiga, bahwa duduk istirahat sifatnya rukhsah. Maka bagi siapa yang membutuhkan silahkan, bagi yang tidak membutuhkan maka tidak perlu duduk istirahat tapi langsung berdiri. Membutuhkan bisa bentuknya karena kecapean, karena sakit, karena usia lanjut, karena kegemukan, atau faktor yang lainnya. Masalah dengkul juga bagian dari alasan yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk mengambil duduk istirahat.